Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita bertemu lagi di dalam bincang-bincang membahas matematika berkaitan dengan silogisme, suatu aturan penarikan kesimpulan yang biasa dilakukan. Salah satunya adalah silogisme. Nah, ini maaf tidak saya besarkan karena kendala dari PowerPoint yang saya sampaikan. Silogisme itu sudah lazim dipelajari oleh para pelajar di SMA, SMK, atau MA, itu dipelajari oleh para pelajar. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua juga bisa belajar agar sedikit paham tentang yang namanya silogisme. Jadi aturan-aturan di dalam penarikan kesimpulan dalam matematika itu ada. Ya. Meskipun matematika juga katakan terbatas ya di dalam hal uh, untuk alat berpikir itu. Karena kebanyakan dari matematika yang berkembang itu hanya berdasar pada logika benar salah, logika Aristotle, ya atau tidak begitu. Termasuk ini silogisme dan sebagainya ini dasarnya adalah logika benar dan salah saja. Artinya tidak membahas kebenaran di antara salah dan benar itu. Ya. Seperti kalau tomat masak, nah tingkat masaknya itu berapa persen itu tidak. Jadi hanya masak dan tidak masak gitu. Nah ini kan suatu kelemahan juga ya di dalam apa logika tegas, logika benar salah. Namun demikian dari logika tegas itu pun sudah menjadi buku yang banyak sekali bergudang-gudang ya untuk mempelajarinya yang selama ini kan gitu. Oke lah kita tidak akan membahas yang filosofinya, kita bahas sedikit pengertian dari silogisme. Ya silogisme itu berasal dari bahasa Yunani silogismos, merupakan penggabungan dari shin, ya shin, tadinya itu artinya dengan atau bersama dan logesetai artinya menggabungkan atau menyimpulkan dengan penalaran. Menyimpulkan dengan penalaran. Jadi silogisme itu dapat diartikan sebagai suatu bentuk penarikan kesimpulan secara deduktif. Nah, matematika itu diakui sebagai ilmu karena deduktif ya. Ya. Secara deduktif, tak langsung yang konklusinya dari premis-premis yang disediakan secara serentak, secara bersama-sama. Nah, tentu saja ada bagian-bagian dari silogisme itu yang pada dasarnya ada 4 bagiannya. Yang pertama itu keputusan pertama yang disebut premis mayor, ada premis mayornya. Kemudian bagian kedua yaitu premis minor, ada premis minornya. Bagian ketiga yaitu bagian yang sama pada kedua. Putusan tersebut disebut term menengah atau medium. Ya. Jadi ada middle term, itu ada term. Bagian keempat yaitu keputusan. Ketika yang disebut sebagai kesimpulan atau konklusi. Jadi ada 4, ada term itu masalahnya. Jadi ada premis mayor, premis minor, ada term, ada
keputusan, konklusi. Jadi silogisme itu ada bermacam-macam nama: silogisme kategorik, silogisme hipotetis, silogisme disjungtif. Jadi ada nama. Dan juga ada yang lain sebenarnya yang kita membatasi nama-nama ini. Nah, untuk silogisme kategorik itu silogisme yang semua proporsinya merupakan kategorik. Proporsi yang mendukung silogisme disebut dengan premis, yang kemudian dapat dibedakan dengan premis mayor dan premis minor. Ya, yang menghubungkan di antara kedua premis disebut adalah term, itu ya kategori seperti itu. Ini sebagai contoh, premis mayornya itu, mayornya adalah premis mayornya semua tanaman membutuhkan air. Nah, ini itu pun dari sini suatu pernyataan ini bisa dinilai benar atau salahnya ya. Atau kalau kita pada susunannya adalah semua tanaman membutuhkan air. Akasia adalah tanaman. Sehingga kita bisa melihat akasia adalah tanaman. Nah, lalu kesimpulannya akasia membutuhkan air. Jadi ada subjek, ada predikat, ada M itu middle term. Semua tanaman itu ya jadi penghubungnya lah gitu ya. Semua tanaman adalah membutuhkan air. Akasia adalah tanaman. Tanaman itu M. Gitu. Ya, akasia membutuhkan air. Itu cara menyimpulkan ya dalam silogisme kategorik. Ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis suatu argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik dan premis minornya adalah proposisi kategorik. Contoh, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Peperangan terjadi, jadi harga makanan membumbung tinggi. Ada perbedaan sedikit ya dengan yang tadi yang berkaitan dengan tanaman ya, yang akasia tadi ya, ada sedikit perbedaan struktur gitu ya. Bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Peperangan terjadi, jadi harga makanan membumbung tinggi. Itu pun termasuk silogisme. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif suatu silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedang premis minornya kategori yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayornya. Kucing berada dalam rumah atau di luar rumah. Ini namanya disjungtif. Ya, disjungtif itu ada dua hal yang seperti berlawanan gitu ya. Kucing berada di dalam rumah atau di luar rumah. Kucing berada di luar rumah. Jadi kucing tidak berada di dalam rumah. Itu ya. Nah, ini logika kan. Berangkat dari hal yang sederhana seperti itu. Nah, tentu saja ini bagian dari yang menyangkut term itu kan eh, ada beberapa eh, apa namanya keterangan aturan. Silogisme tidak boleh lebih dari atau kurang dari 3 term. Ya, jadi ada 3 term. Term antara atau tengah ya, tengah tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Jadi bukan bagian kesimpulan. Wilayah term dalam konklusi tidak boleh lebih luas dari wilayah term itu dalam premis. Term antara medium, maaf, term antara atau medium tadi harus kurang-kurangnya 1 kali universal. Nah ini agak pemikiran ya, silakan untuk dipikirkan ya. Jadi ya, kita ingin yang bentuknya saja ini.
Penerapan silogisme yang umum begini, silogisme dipelajari dan digunakan dalam pelajaran matematika aja kalau di sekolah itu ada silogisme. Nah, karena itu misalnya untuk di sekolah dasar itu ya harus sedikit-sedikit dilatih ya untuk bernalar kayak gitu. Nah, tentu yang mudah ya. Itu. Jadi dasar pemikiran matematika adalah logika. Logika nanti itu berkaitan dengan logika. Misalnya pembelajaran matematika sekolah dasar harus diawali dengan beberapa konsep dasar sederhana. Guru-gurunya harus tahu yang nantinya sebagai dasar digunakan untuk menerima konsep yang lebih kompleks. Model skema silogisme yang sering dibahas dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Ya, P maka Q maka R, jadi simpulannya P maka R. Tuh. Ya, ini contoh sederhana. Jika diberikan bilangan 180, maka bilangan itu habis dibagi 30. Jika diberikan bilangan 30, maka bilangan itu habis dibagi 3. Jadi, jika diberikan bilangan 180, maka bilangan itu habis dibagi 3. Ini pola pikir yang sederhana, tadi bisa diterapkan di sekolah dasar pun. Saya kira bisa ini ya. Artinya yang sejenis itu yang gampang-gampang. Jika ini maka ini, jika yang apa, jika P maka Q, jika Q maka R, maka P maka R. Jika ABC sama sisi, maka sudut ABC, sudut A, sudut B, sudut C sama. Jika sudut A, sudut B, sudut C sama dengan 60 derajat sama, maka ketika sudut besarnya sama. Ya. Jadi jika segitiga sama sisi, maka ketika sudutnya besarnya sama. Jadi sebenarnya bisa berlatih logika dari segitiga seperti itu ya. Jadi saya kira mulai dari yang sederhana-sederhana, dasar-dasar untuk berlogika. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, sharing saja ya. Siapa tahu ada gunanya untuk adik-adik, untuk semuanya, bapak-bapak, ya, siapa tahu saja. Mungkin kurang jelas dalam menjelaskan ya karena memang secara singkat dan juga apa ya, mungkin ada sesuatu yang diterima ya. Paling tidak kalau P maka Q, ya, jika P maka Q maka R, maka disimbolkan P maka R. Itu polanya seperti itu. Nah, semoga bermanfaat, ya, meskipun yang sedikit, tetapi eh, ada manfaatnya. Sekian saja, ya, kita akan mengakhiri stop sharing. Ya, semoga ada kemanfaatan dari kita belajar meskipun sedikit. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi